Ya, pemirsa, di kesempatan ini kami wartawan di Kabupaten Kupang berada tepatnya di depan pintu dari ruang rapat DPRD Kabupaten Kupang. Kami dilarang untuk meliput aktivitas kegiatan rapat yang sementara ini berlangsung. Nah, di sebelah kanan saya ada salah satu sahabat saya. Nanti sebentar akan memperkenalkan nama. Pak, selamat sore. Selamat sore. Iya. Dengan Bapak siapa izin? Saya Paulus Tenglote, wartawan Reforma News, wartawan online. Oke, Pak. Ada apa sehingga hari ini DPRD Kabupaten Kupang tidak mengizinkan para wartawan untuk meliput di kegiatan hari ini? Silakan, Pak. Nah, kalau pertanyaan seperti begitu, kita sebagai awak media kita bingung. Karena dari awal itu pintu ruang dibuka untuk kita semua, untuk masuk, bahkan kawan-kawan semua ini kan ikut masuk di dalam. Tetapi dalam perjalanannya, ketika membahas anggaran 6,1 miliar, kita disuruh keluar. Ada apa sebenarnya? Tolong penegak hukum, jaksa, KPK, Polri, silakan periksa di DPR ini, di DPR ini, periksa. Ada apa sebenarnya? Lagian kita duduk di dalam, ini juga perintah undang-undang pers untuk meliput kegiatan. Kita menyampaikan informasi kepada masyarakat umum tentang kondisi yang terjadi di Kabupaten Kupang. Bukan kita duduk mau ambil apa, tidak. Kita tidak punya kewenangan yang lain. Kita cuma duduk diam dan mendengar apa yang mereka sampaikan, kemudian kita ambil dari kewenangan kita, yaitu hanya bisa menulis. Yang menjadi pertanyaannya, pimpinan DPRD menyuruh kita keluar ketika berbicara soal anggaran 6,1 M. Itu 6,1 M itu bagaimana? Maksudnya itu temuannya dari mana, Pak? Silahkan, nah, Pak, temuan itu kan tadi seperti disampaikan. Ada seperti yang disampaikan bahwa temuan itu ditemukan oleh BPK, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Oke, BPKRI. BPKRI. Itu temuannya minta maaf tahun berapa, Pak? Kurang tahu, tetapi dibahas. Kalau berarti kan sekarang apa ya? Pembahasan bukan pansus LKPJ 2024. Berarti temuannya ada di 2024. Oke. Untuk itu kita minta jaksa, kita minta KPK periksa DPRD Kabupaten Kupang. Ada apa sebenarnya? Kau melarang kita untuk melakukan peliputan. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka juga secara tidak sengaja bahwa melanggar undang-undang informasi publik. DPR kita melanggar undang-undang informasi publik. Ini kan akses informasi, masyarakat mau tahu akses informasi dari mana kalau tidak melalui wartawan. Coba, mau tutup ini untuk apa? Apakah ini bicara soal kepentingan 35 orang DPRD Kabupaten Kupang, ataukah bicara soal apa OPD yang ada di Kabupaten Kupang? Apakah ini bicara soal keuangan pribadi mereka, ataukah ini bicara soal uang negara? Coba. Ini bicara soal uang negara, bukan uang pribadi mereka, bukan uang pimpinan DPRD. Tidak. Uang negara yang tentunya ditemukan oleh BPK. Ya, uang negara yang ditemukan oleh BPK yang nilainya 6,1 miliar itu. Untuk mempertanggungjawabkan itu. Untuk itu dipertanggungjawabkan. Tapi kenapa dalam pembicaraannya Wakil Ketua 2 menyuruh kita keluar, bilang tidak boleh wartawan, harus dinetralkan dari wartawan. Oke, ada izin, apa Pak, maksudnya? Izin, Pak. Wakil Ketua 2 ini siapa? Wakil Ketua 2 ini kan Ibu Sofi Malelak. Oke, jadi tadi Ibu Sofi yang menyampaikan untuk kalau bisa menetralkan wartawan. Pemirsa, kita telah mendengar sendiri langsung bahwa inilah polemik yang terjadi, inilah dinamika yang dimainkan. Karena itu permintaan dari Bapak secara tegas. Jaksa, KPK, polisi, jangan takut, segera periksa. Minta hanya itu saja. Jaksa, polisi, KPK, segera periksa. Periksa berdasarkan temuan BPK itu. Periksa berdasarkan temuan BPK 6,1 miliar itu. Karena ini uang rakyat dan uang besar. Kemudian ada lagi dan temuan beberapa. Lanjut. Beberapa tahun kemarin 2, sekian itu. Harus diperiksa semua. Ada apa sebenarnya? Mereka bukan manusia yang kebal hukum. Di muka bumi tidak ada yang kebal hukum. Di negara ini. Negara ini negara hukum. Tidak ada yang kebal hukum. Baik, itu permintaan Bapak untuk APH. Sedangkan untuk masyarakat, seluruh masyarakat Kabupaten Kupang, permintaan Bapak seperti apa? Dengan melihat kondisi yang sementara ini terjadi bahwa di gedung kerucut ini sebenarnya tidak baik-baik saja. Silahkan Bapak buka-buka kepada masyarakat pesan. Jadi begini, Bapak Mama semua. Bapak Mama,
terhadap wartawan saja, pejabat-pejabat kita telah membuat seperti ini. Apalagi terhadap Bapak Mama dong semua. Terhadap masyarakat. Jangan marah. Pasti Bapak Mama diabaikan ketika mempersoalkan nilai 6,2 miliar ini. Ini akan apa? Akan menjadi ribet. Jadi kita bukan wartawan yang tidak mau menulis, tidak. Tapi cara yang dilakukan oleh pimpinan DPRD untuk mengusir kami itu yang kami tidak terima baik. Terima kasih. Karena itu tentu kita tidak akan tinggal diam ya Pak. Ya kita tidak tinggal diam. Ya, kita pasti tindak lanjut. Tapi sekali lagi saya mohon, jaksa, KPK, polisi. Baik. Segera eksekusi. Baik. Kita telah mendengar permintaan dari teman-teman jurnalis bahwa mereka meminta untuk aparat penegak hukum agar melirik di tempat ini agar disampaikan secara terang benderang ada apa sebenarnya yang terjadi di DPRD Kabupaten Kupang yang dipercayai oleh seluruh masyarakat Kabupaten Kupang dari dapil 1 sampai dengan dapil 4. Masyarakat membutuhkan ketegasan dari APH melalui permintaan daripada para jurnalis Kabupaten Kupang. Demikian. Terima kasih Pak. Tetap semangat ya Pak. Ya.